tahu tulisannya ada di mana-mana, pusing deh. Tembok-tembok dicoret-coret. Beberapa minggu terakhir ini ada peristiwa yang cukup mengejutkan dan membuat kita semakin prihatin. Marak itu ada tulisan atau vandalisme, coretan-coretan di ruang publik, di dinding-dinding dengan tulisan Adili Jokowi. Banyak sekali tulisannya ini. Lalu selama Begawan Di beraktivitas pagar-pagar. dan di daerah yang tak lewati itu gak nemu tulisan itu ya. Kalau ada emang tak foto. Dan kalimat bernada protes rakyat ini gak hanya ada di kampung halamannya Pak Jokowi aja, di Solo, tapi menyebar di banyak kota. Ada di banyak wilayah yang hitungannya masuk ke kota-kota besar. Tapi sayangnya tidak ada satupun pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas tulisan-tulisan yang nempel di ruang-ruang publik itu. Dan saya lihat malah anaknya, Kaisang itu, entah itu settingan, editan atau apa, dia pakai kaos dengan tulisan Adili Jokowi. Artinya memang kalau ini benar, Kaisang memakai kaos tulisan Adili Jokowi berarti menantang Pak Prabowo untuk mengadili bapaknya. Ya semoga. Nah, lihat foto atau gambar yang muncul di media itu disemprot pakai pilok gitu, bukan dengan cetakan, sehingga meski kalimatnya seragam Adili Jokowi, tentu fontnya, ukuran karakter tulisannya belas tidak ada yang sama. Lalu bagaimana Om Begawan menyikapi hal ini? Kalau menurut Om Begawan ya biasa saja lah. Lah munculnya seruan Adili Jokowi ya tak anggap sebagai bentuk tuntutan rakyat. Semua orang awam kayak kita ini, maraknya tulisan-tulisan itu ya kayak konten-konten politik yang menyuarakan keresahan. Bedanya biasanya coret-coret suara rakyat itu ada di fasilitas umum, kayak jembatan penyeberangan, ya, tembok taman, tugu batas kota, dan di pertokoan. Ya memang sih di aspek hukum, aksi menulis di ruang publik, apalagi tidak meminta izin, itu rawan kena pidana. Sementara kita yang konten atau menyuarakan keresahan lewat channel lebih aman. Yang paling penting yang disuarakan bukan sebuah fitnah, hinaan, makian, caci maki, apalagi adu domba. Tidak. Konten politik bila mengandung hal-hal yang melanggar ya tetap bisa diadukan ke meja hijau, maka ngompol sangat berhati-hati dan memakai data yang akurat. Tidak ada kebohongan publik, tidak ada kabar penyesatan dan sebagainya. Beda dengan yang basar-basar yang selalu mengatakan, mengunggah sesuatu yang itu bagian dari kebohongan publik, seperti kabar IKN dan sebagainya. Dan di beberapa kota kayak di Kabupaten Malang, ada di kota Surakarta, Solo itu, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Jakarta, Bandung, itu wilayah-wilayah yang terdapat tulisan itu. Sebagai kota besar loh, bisa jadi masyarakatnya sudah kritis. Atau di wilayah tadi kan terdapat kampus-kampus gede. Om Begawan tidak menuduh loh, tidak menuduh. Dan ini hanya sekedar memperkirakan kalimat Adili Jokowi yang ada di kota-kota tadi berkaitan dengan kehidupan rakyatnya, yang memang kritis memperhatikan situasi-situasi politik yang sekarang lagi berjalan. Dan dia paham apa yang dilakukan Jokowi saat ini, saat kemarin, dan apa yang dilakukan dari keluarganya, sepak terjang politiknya, bagaimana dia memperkosa MK, MA, dan sebagainya. Masyarakat di kota besar lebih paham, lebih kritis, sehingga muncullah kalimat-kalimat itu. Coretan yang ditemukan bukan hanya di satu tempat, melainkan di banyak lokasi. Dan kabarnya aparat sedang memburu. Lo ngapain diburu? Lawang anaknya Kaisang aja pakai Adili Jokowi loh. Kalau ini bener loh. Kalau nggak bener ya dicari siapa yang ngedit. Nah di sisi kalimat atau tulisan itu tidak berkonsekuensi apapun. Secara subjektif dalam perspektif Om Begawan, kalimat Adili Jokowi tidak termasuk sebagai provokasi. Ini penting tak sampaikan supaya kita jadi rakyat ini tidak takut bersuara. Saya nggak percaya kalimat Adili Jokowi kalimat biasa atau bukan kalimat provokasi. Monggo tanya pada guru bahasa Indonesia.
tulisan itu hanya semacam aspirasi, keresahan, unek-unek lah bahasa sehari-harinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Dalam video ini kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang disampaikan oleh Begawan Ari Duta. Tentu saja hal-hal seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana cara kita menilai perjalanan politik di negeri tercinta ini. Rakyat atau masyarakat di beberapa hari terakhir ini pada turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka, baik itu lewat tulisan maupun lewat pernyataan-pernyataan atau orasi untuk adili Jokowi. Banyak rakyat sudah menuntut ya untuk mengadili seorang Pak Jokowi, mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian di Sulawesi Selatan, dan juga di beberapa tempat. Banyak rakyat yang turun ke bawah untuk menyampaikan tuntutannya, minta pertanggungjawaban selama Pak Jokowi memimpin negara selama 2 periode. Nampaknya masyarakat baru sadar. Tuntutan yang dimintain rakyat misalnya soal hukum, soal proyek di zamannya, soal investigasi OCCRP, dan dugaan-dugaan korupsi yang mungkin dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi. Tentunya gerakan-gerakan vandalisme seperti ini tidak lahir dari ruang hampa, tentunya lahir dari sebuah ekspresi politik, di mana ada pihak-pihak tertentu yang masih sangat kecewa kepada Pak Jokowi yang dinilai manuver politiknya di akhir kekuasaannya itu sangat ekstrem sekali, terutama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga soal bagaimana perilaku politiknya yang dinilai merusak demokrasi. Dalam hal ini sebagai upaya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa mantan pemimpin kita itu dulu banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Harus diakui bahwa sebenarnya ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang sampai hari ini tidak bisa terima dengan manuver-manuver politik Pak Jokowi, masih kecewa dan masih marah-marah karena Pak Jokowi itu dianggap sebagai pemimpin yang merusak demokrasi. Presiden yang dulunya terlalu jauh cawe-cawe dalam urusan pemilu di tahun 2024, yang kemudian putra beliau juga bisa bertanding dalam pilpres tersebut dan berhasil menang. Tuntutan rakyat untuk adili Jokowi semakin meluas, dituliskan di tembok-tembok, disampaikan dalam forum pidato-pidato mahasiswa. Jadi kita harus sadar bahwa skala ini semakin meluas ke beberapa daerah karena ada kekecewaan publik terhadap situasi politik dan ekonomi. Walaupun beberapa kali dalam pidato Presiden Prabowo mengatakan bahwa menteri yang tidak bekerja untuk rakyat, beliau akan singkirkan. Yang masih dablek tetap akan ditindak. Tetapi publik lebih menunggu aksi nyata dari seorang Presiden Prabowo. Misalnya mereshuffle kabinet, mengadili presiden sebelumnya. Tapi kelihatannya untuk melakukan hal-hal semacam itu tidak mudah bagi seorang Prabowo. Tentu saja pernyataan-pernyataan yang sering diucapkan oleh Prabowo, pro rakyat, akan melindungi seluruh tumpah darah, akan memberantas korupsi, akan memberikan hukuman bagi kabinet yang tidak bekerja untuk rakyat. Jadi ada titik di mana rakyat akan mengevaluasi adakah keseriusan dalam eksekusi pernyataan itu. Sebetulnya harapan publik tersebut terkandung dalam pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo itu, yaitu menjadi landasan harapan yang kuat untuk merampingkan kabinet atau reshuffle. Tentu saja dalam tindakan reshuffle kabinet pasti ada semacam instabilitas, tapi ini merupakan kalkulasi yang biasa saja dalam sistem pemerintahan. Harus ada ketetapan hati dari seorang presiden bahwa publik saat ini menginginkan ada suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat hati rakyat dimanapun Anda berada di saat-saat ini, demikianlah kira-kira tanggapan saya. Dan jika ada tanggapan atau pendapat tentang situasi politik di negeri tercinta ini, silahkan cantumkan dalam kolom komentar, sehingga kita bisa bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat channel ini. Dan jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.